sudah membuat kelompok ya untuk membahas tentang sistem saraf yang ada pada tubuh kita. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sedikit video tentang pembahasan sistem saraf. Nah, yang pertama yang kita bahas itu ada otak. Jadi, otak itu ibarat mesin pengendali utama yang bertugas untuk mengendalikan fungsi tubuh termasuk sensasi, pikiran, gerak, kesadaran, dan memori atau juga ingatan. Jadi, otak itu sangat berperan penting untuk tubuh kita ya adik-adik. Jadi, otak itu juga merupakan salah satu sel saraf pusat di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang itu merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Nah, jadi tanpa sel darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang, jadi tubuh kita itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Jadi sumsum tulang belakang itu merupakan juga hal yang terpenting dalam tubuh kita ya adik-adik. Nah, yang ketiga itu ada saraf tepi. Jadi saraf tepi itu merupakan jaringan saraf perpanjangan dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, saraf tepi juga berfungsi sebagai jembatan untuk mengantarkan informasi dari atau menuju otak. Sebagai contoh, misalnya nih, saraf tepi akan menyampaikan rangsangan yang diterima oleh tangan yang terjepit ke otak. Jadi yang juga sangat berperan penting dalam tubuh kita itu ada saraf tepi, karena saraf tepi merupakan perpanjangan dari otak dan sumsum tulang belakang. Istilahnya seperti kabel ya adik-adik. Jadi saraf tepi itu yang menyambungkan otak dan sumsum tulang belakang. Jadi yang ketiga ini sangat berperan penting dalam tubuh kita. Nah, sel saraf juga dibagi menjadi dua ya adik-adik, yaitu terdiri dari neuron dan neuroglia. Jadi sekarang kita akan membahas yang neuron dulu ya. Jadi neuron itu merupakan yang sangat berperan dalam membawa informasi dari penerima rangsang ke pembawa informasi atau sebaliknya. Jadi neuron itu berperan membawa informasi dari penerima rangsang ke pembawa informasi atau sebaliknya. Nah, sedangkan neuroglia itu berperan dalam memberikan nutrisi bagi neuron, sehingga neuroglia mendukung kerjanya neuron. Jadi, neuron dan neuroglia ini merupakan sel saraf yang sangat berperan penting. Jadi neuron itu memberikan informasi dari penerima rangsang atau ke pemberi informasi atau sebaliknya. Kalau neuron yang memberikan nutrisi ke neuron. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, pemeriksaan sistem saraf itu dapat dibagi menjadi 4 pemeriksaan ya adik-adik, yaitu yang pertama itu ada status mental pasien kalian. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan saraf kranial. Kemudian pemeriksaan motorik, pemeriksaan sensoris, dan pemeriksaan refleks. Jadi ada 4 macam cara pemeriksaan sistem saraf. Jadi nanti ketika kalian ketemu pasien yang mengalami gangguan saraf, kalian dapat melakukan pemeriksaan dengan 4 cara tersebut. Ibu ulang ya, itu ada status mental pasien kalian, yaitu bersumber dari otaknya. Kemudian pemeriksaan saraf kranial, pemeriksaan motorik, dan pemeriksaan sensoris. Ada juga pemeriksaan refleks. Jadi misalnya ini kan kalian kemarin dapat tuh nurse kit, ada yang di sana namanya refleks hammer kan. Jadi refleks hammer itu kalian bisa gunakan untuk mengecek saraf pasien kalian itu masih berfungsi atau tidak. Nah, mungkin dari kalian belum ada yang tahu ya refleks hammer itu apa. Jadi refleks hammer itu seperti ini ya adik-adik. Ibu sudah sertakan gambar di sini. Jadi ini merupakan refleks hammer, gunanya untuk nanti misalnya adik-adik ketemu pasien yang stroke, jadi adik-adik bisa mengecek saraf pasien adik-adik dengan menggunakan refleks hammer. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik. Nanti selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang sistem saraf di
kelas ya adik-adik. Jadi ini Ibu cantumkan beberapa cara pemeriksaan pada saraf, jadi nanti adik-adik bisa mengaplikasikan ke pasien adik-adik. Oke, terima kasih atas waktunya. Adik-adik sudah mau menonton video ini, dan semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan adik-adik tentang pemeriksaan pada sistem saraf. Jadi nanti lebih lanjut kita akan membahas di kelas. Terima kasih.